Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'du. Anak sekalian, mari kita belajar kembali PPKN. Itu pada bab 4, dinamika persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kita pelajari adalah hakikat negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kedua, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Hakikat negara kesatuan Republik Indonesia. Negara itu bisa berasal dari kata al-balad, state, statum, bisa juga nagari. Adalah suatu organisasi yang terdapat anggota di dalamnya yang menetap dan memiliki tujuan bersama untuk mencapai kesejahteraan. Unsur negara itu ada unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif adalah unsur yang harus ada untuk berdirinya negara, yaitu rakyat, wilayah negara, dan pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan unsur deklaratif itu unsur yang sifatnya menerangkan adanya negara, yaitu pengakuan negara lain. Sifat kedaulatan yang pertama adalah permanen, bahwa kedaulatan itu ada selama adanya negara. Yang kedua, asli, kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan atau kedaulatan lain. Yang ketiga, bulat, kedaulatan tidak dapat dibagi-bagi. Jadi kedaulatan itu hanya satu. Kemudian yang keempat adalah mutlak, tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi daripada kedaulatan. Pengakuan negara lain itu ada dua, pengakuan de jure itu pengakuan berdasarkan hukum internasional. Sedangkan yang kedua adalah pengakuan de facto atau pengakuan berdasarkan fakta bahwa negara itu ada, telah memenuhi unsur-unsurnya. Fungsi negara secara umum melaksanakan ketertiban, mengusahakan kesejahteraan rakyat, mengusahakan pertahanan, dan menegakkan keadilan. Sifat hakikat negara menurut pakar Merriam Budiarjo, sifatnya memaksa. Negara bisa mengharuskan kepada siapapun untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu. Yang kedua adalah monopoli, bahwa hanya negara yang mempunyai pemegang kekuasaan di dalam negara. Yang ketiga itu mencakup semua, bahwa setiap peraturan yang berlaku itu akan diberlakukan bagi semua orang yang ada di dalam negara tersebut. Bentuk negara itu ada dua, negara kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan itu ada yang menggunakan sistem sentralisasi, ada juga yang menggunakan desentralisasi. Kita masuk negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 disebutkan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kesatuan itu bentuk negara, sedangkan republik adalah bentuk pemerintahan. Fungsi vital negara kesatuan Republik Indonesia ada 4. Yang pertama adalah fungsi keamanan dan ketertiban. Yang kedua, fungsi kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, fungsi pertahanan. Dan yang keempat, fungsi keadilan. Kita mempunyai keunggulan. Di antaranya adalah keunggulan dalam bidang ideologi. Pancasila dapat melaksanakan tujuan negara yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea 4. Kemudian di bidang politik, kedaulatan rakyat itu melalui wakil-wakil rakyat yang ada di dalam partai-partai politik maupun legislatif. Kemudian dalam bidang ekonomi, letak Indonesia itu sangat strategis, kaya sumber daya alam, tanahnya subur, dan mempunyai sumber daya manusia yang berkembang. Dalam bidang sosial budaya, kita mempunyai beribu-ribu suku, ras, budaya, dan adat istiadat, tapi dapat dipersatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian dalam bidang pertahanan dan keamanan, kita mempunyai sistem hankam rata, yaitu sistem pertahanan keamanan yang melibatkan seluruh komponen bangsa. Kita masuk pada persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Pada awal kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan,
terjadi ketidakstabilan. Penyebabnya antara lain persaingan antar partai politik yang berbeda ideologi. Yang kedua, masih mencari sistem pemerintahan yang cocok. Yang ketiga, Jepang masih mempertahankan status quo-nya di Indonesia. Kemudian yang keempat, kedatangan sekutu yang diikuti oleh Belanda, bahwa Belanda ingin menjajah Indonesia lagi. Yang kelima adalah gangguan keamanan dari dalam negeri. Yang kedua, pada masa Republik Indonesia Serikat. Di sana ada permasalahan dalam bidang ekonomi. Ekonomi kita memang masih sangat rendah. Perubahan bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Kemudian adanya pemberontakan separatis. Selanjutnya adalah masa demokrasi liberal, itu mulai tanggal 17 Agustus 50 sampai 5 Juli 59. Pada saat itu terjadi perubahan. Negara serikat menjadi negara kesatuan dengan demokrasi liberal. Kemudian keadaan politiknya tidak stabil, diantaranya adalah sering terjadi pergantian kabinet, adanya sistem multipartai, kemudian pemilu memilih anggota DPR dan konstituante. Konstituante adalah lembaga yang berkewajiban membuat konstitusi. Kemudian yang ketiga adalah kegagalan konstituante membuat konstitusi yang akan menggantikan konstitusi RIS. Kemudian terjadinya pemberontakan yang dilakukan oleh PRRI atau Permesta serta DITI. Kemudian pada masa Orde Lama yaitu 5 Juli 59 sampai 11 Maret tahun 66. 5 Juli 59 terjadi dekret presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno. Yang isinya adalah pembubaran konstituante, karena konstituante tidak bisa lagi membuat konstitusi sebagai pengganti konstitusi RIS. Kemudian berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 45 dan tidak berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 50. Kemudian yang ketiga adalah pembentukan MPR sementara dan DPA sementara. Sementara di sini berarti keanggotaan MPR dan DPA itu dipilih secara langsung oleh Presiden. Selanjutnya, bahwa pada masa Orde Lama terjadi penyimpangan konstitusi. Yang pertama, MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Itu bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 45. Kemudian yang kedua, MPRS menetapkan pidato presiden yang berjudul penemuan kembali revolusi kita ditetapkan sebagai garis-garis besar haluan negara. Mestinya garis-garis besar haluan negara itu dibuat oleh MPR. Kemudian yang ketiga, pimpinan lembaga negara sebagai menteri negara. Mestinya lembaga negara itu sejajar dengan presiden, kemudian sebagai menteri itu berakibat pimpinan lembaga negara sebagai pembantu presiden. Yang keempat, presiden membuat penetapan presiden yang semestinya berupa undang-undang. Jadi yang dibuat presiden itu sebanding atau setingkat dengan undang-undang. Yang kelima, presiden membubarkan DPR dan membentuk DPR gotong royong. Bahwa di dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden tidak boleh membubarkan DPR. Pada masa Orde Lama itu ada 3 tuntutan rakyat atau kita kenal dengan Tritura. Yang pertama adalah bubarkan PKI, yang kedua bersihkan kabinet dari unsur PKI, dan yang ketiga adalah turunkan harga. Anak-anak sekalian, kita sampai ke masa Orde Baru, yaitu 11 Maret tahun 66 sampai 21 Mei 1998. Yang pertama bahwa Presiden Soeharto bertekad menjalankan pemerintahan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Pemerintahan Orde Baru dilaksanakan dengan sistem pemerintahan presidensial. Kemudian pemerintahan Orde Baru telah berhasil menyelenggarakan pemerintahan melalui mekanisme kenegaraan yang kita kenal dengan mekanisme kepemimpinan nasional 5 tahunan. Mekanisme kepemimpinan nasional 5 tahun
Yang pertama adalah pemilu untuk memilih anggota MPR, DPR, dan DPRD. Yang kedua, MPR terdiri dari anggota DPR, utusan daerah, kemudian utusan golongan. Yang ketiga, presiden membentuk kabinet, berarti itu kabinet presidensil. Yang keempat, presiden adalah mandataris MPR, maka presiden bertanggung jawab kepada MPR. Sedangkan yang kelima, DPR mengawasi jalannya pemerintahan dan bersama-sama presiden membuat undang-undang. Pada masa Orde Baru itu terjadi penyimpangan konstitusi. Yang pertama, tidak terjadinya sistem pemerintahan dan fungsi lembaga negara dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, ketidakpastian di dalam masyarakat. Yang ketiga, tidak efektifnya hukum dan merosotnya kewibawaan hukum. Yang keempat, terjadinya perebutan kekuasaan. Yang kelima, sikap melawan, anarkis. Anarkis adalah tindakan yang menganggap bahwa aturan tidak ada lagi. Jadi masyarakat atau rakyat atau siapapun bisa melakukan aktivitasnya tanpa mau dikendalikan dengan hukum yang berlaku. Kemudian ada juga main hakim sendiri. Yang keenam, kepercayaan rakyat terhadap pemerintah melemah. Sedangkan yang ketujuh, terbengkalainya berbagai masalah politik, ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dan sebagainya. Masa reformasi yang sekarang ini, pemerintah konstitusional berdasarkan konstitusi negara. Itu berisi pembatasan kekuasaan eksekutif. Kalau eksekutif tidak dibatasi, biasanya adalah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan bisa juga otoriter. Yang kedua, jaminan hak asasi manusia dan hak warga negara. Kemudian yang kedua, terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar 45 sebanyak 4 kali. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Dasar 45 memberi peran yang proporsional terhadap lembaga-lembaga negara. Di Indonesia sekarang mengenal ada 8 lembaga negara. Anak sekalian, itu yang bisa kita pelajari bersama. Mudah-mudahan Allah membuka hati kita, pikiran kita, sehingga bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.